Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semuanya, jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 3, tema 1, subtema 1, muatan pelajaran matematika. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang membaca, menulis, dan mengurutkan bilangan. Apa itu bilangan dan apa itu angka? Nah, bilangan adalah kumpulan beberapa angka dalam matematika yang digunakan dalam pecahan atau pengukuran. Contohnya yaitu bilangan 2435. Bilangan ini merupakan kumpulan dari 4 buah angka. Apa itu angka? Angka adalah simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Contohnya yaitu pada bilangan 2435. Bilangan ini terdiri 4 buah angka, yaitu angka 2, angka 4, angka 3, dan angka 5. Yuk, sekarang kita membaca bilangan. Bilangan-bilangan berikut tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Yang pertama yaitu 100, 500, 1000, 2000, 3000, 4100, dan 5500. Agar lebih mudah membaca bilangan, kita dapat menggunakan aturan nilai tempat. Masih ingatkah kalian nilai tempat bilangan itu? Nah, nilai tempat itu ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Contohnya, pada nilai tempat ribuan ada angka 1. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Sedangkan angka 3 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 300. Sedangkan angka 5 berada pada puluhan sehingga bernilai 50. Dan yang terakhir, angka 4 berada pada satuan sehingga bernilai 4. Dari keempat angka tersebut, jika kita susun, akan menjadi sebuah bilangan yang bisa kita baca 1354. Berikutnya yaitu angka tersebut kita baca berapa? Mari kita bahas. Pada tempat ribuan ada angka 1 sehingga bernilai 1000. Sedangkan pada ratusan ada angka 2 sehingga bernilai 200. Pada nilai tempat puluhan ada angka 6 sehingga bernilai 60. Dan pada tempat satuan ada angka 5 sehingga bernilai 5. Jadi bilangan tersebut bisa kita baca 1265. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Bilangan tersebut dibaca berapa? Kita masukkan dalam kolom nilai tempat. Pada kolom ribuan ada angka 3 sehingga bernilai 3000. Sedangkan pada kolom ratusan ada angka 4 sehingga bernilai 400. Pada kolom puluhan ada angka 7 sehingga bernilai 70. Dan yang terakhir pada kolom satuan ada angka 8 sehingga bernilai 8. Bilangan-bilangan tersebut jika kita baca menjadi 3478. Bilangan 8 pada angka terakhir tidak boleh dibaca 8. Yang benar adalah tetap 8.
Nah, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pada materi menulis lambang bilangan. Ketika kita akan menulis bilangan, agar lebih mudah, kita dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya yaitu titik-titik dibaca 1435. Bagaimana cara menentukan dan menulis lambang bilangannya? Sekarang kita akan masukkan ke dalam tabel nilai tempat. Pada tempat ribuan kita tulis 1. Angka 1 pada kolom ribuan itu bernilai 1000. Kemudian pada ratusan, karena di sana terbaca 400 sehingga kita tulis 4. Karena angka 4 pada kolom ratusan ini bernilai 400. Sedangkan pada kolom puluhan kita isi angka 3 karena di sana terbaca 30. Sehingga angka 3 pada kolom puluhan ini bernilai 30. Sedangkan yang terakhir pada kolom satuan di sana terbaca 5, jadi kita tulis angka 5 karena bernilai 5. Nah, jadi dari keempat angka yang sudah kita tulis pada kolom itu, tinggal kita salin, yaitu 1435 bisa kita tulis lambang bilangannya yaitu dengan angka 1, 4, 3, dan 5. Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Titik-titik dibaca 5150. Kita masukkan lagi pada kolom nilai tempat. Pada tempat ribuan kita tulis angka 5 karena di sana terbaca 5000. Sehingga angka 5 di situ bernilai 5000. Sedangkan pada kolom ratusan karena terbaca 100 sehingga angka yang kita tuliskan yaitu angka 1 karena memiliki nilai 100. Sedangkan pada kolom puluhan karena di sana terbaca 50, jadi angka 5 kita masukkan dalam kolom puluhan karena bernilai 50. Sedangkan di satuan bagaimana? Karena di sana tidak ada satuannya. Nah, satuannya kita tulis 0. Ya, seperti itu. Jadi, jika kita tuliskan lambang bilangannya dari keempat angka yang sudah kita masukkan dalam tabel nilai tempat, itu 5150 kita tulis dengan lambang bilangan angka 5, 1, 5, dan 0. Kita lanjutkan. Sekarang coba perhatikan contoh selanjutnya. Titik-titik dibaca 4238. Kita masukkan lagi dalam kolom tabel nilai tempat. Pada nilai tempat ribuan ada angka 4 karena bernilai 4000. Sedangkan pada kolom ratusan di sana tertulis 200, terbaca 200 sehingga pada ratusan ada angka 2 karena nilainya 200. Sedangkan pada puluhan kita tulis angka 3 karena angka 3 ini bernilai 30 seperti yang terbaca pada atas tabel. Sedangkan pada satuan kita tulis angka 8 karena nilainya 8. Jadi dari keempat angka pada tabel bisa kita tulis 4238 itu dilambangkan dengan angka 4, 2, 3, dan 8. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan. Urutan bilangan ada yang mulai dari terbesar dan ada juga dari yang terkecil.
Kita akan lebih mudah dalam mengurutkan bilangan jika kita sudah memahami nilai tempat. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai tempat. Nah, masih ingatkah kalian nilai tempat bilangan? Perhatikan bilangan di samping. Ada 5 buah bilangan ribuan. Urutkan bilangan-bilangan di atas mulai dari yang terkecil dan terbesar. Langkah pertama yaitu membandingkan dari nilai tempat ribuan. Pada bilangan 3200, nilai tempat ribuannya yaitu pada angka 3. Sedangkan bilangan 2200, nilai tempat ribuan yaitu angka 2. Pada bilangan 5200, nilai tempat ribuan ada pada angka 5. Sedangkan pada bilangan 1200, nilai tempat ribuannya pada angka 1. Dan yang terakhir, bilangan 4200 itu nilai tempat ribuannya ada pada angka 4. Perhatikan bilangan yang Bu Desi kolom-kolom Bu Desi beri lingkaran tersebut. Nah, jika kalian akan mengurutkan dari yang terkecil, tinggal tulis aja. Silahkan mulai dari bilangan ribuan yang paling kecil. Tentu kalian sudah tahu di antara angka 3, 2, 5, 1, dan 4, angka paling kecilnya yaitu 1, terletak pada bilangan 1200. Kemudian urutan berikutnya 2200, urutan ketiga 3200, urutan keempat 4200, dan yang terakhir yang paling besar yaitu 5200. Sedangkan urutan dari yang terbesar tinggal kita balik saja, mulai dari 5200 sampai dengan 1200. Bagaimana dengan bilangan yang nilai tempat ribuannya sama? Ini juga mudah. Urutkan bilangan-bilangan berikut mulai dari yang terkecil dan terbesar. Di sini Bu Desi sudah siapkan 5 buah bilangan ribuan. Langkah pertamanya yaitu sama. Bandingkan dari nilai tempatnya. Kalau nilai tempat ribuannya sama, yaitu 1 semua, 1000-an semua, kita lihat nilai tempat ratusannya, yaitu ada pada urutan berikutnya setelah nilai tempat ribuan. Hal ini dikarenakan apa? Bilangan-bilangan di atas merupakan bilangan yang nilai tempat ribuannya sama. Sekarang perhatikan bilangan 1500. Tentu saja nilai tempat ratusannya yaitu ada pada angka 5. Sedangkan bilangan 1200, nilai tempat ratusannya ada pada angka 2. Pada bilangan 1400, nilai tempat ratusannya pada angka 4. Sedangkan pada bilangan 1100, nilai tempat ratusan pada angka 1, dan yang terakhir yaitu bilangan 1300, nilai tempat ratusannya ada pada angka 3. Jadi urutan dari yang terkecil silahkan bisa dilihat. Dari angka yang sudah dilingkari Bu Desi itu, yaitu angka 5, 2, 4, 1, dan 3, mana yang lebih kecil? Yang kecil kita urutkan, yaitu 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Sedangkan urutan dari yang terbesar tinggal kita balik seperti tadi, mulai dari 1500 sampai dengan 1100. Nah, sekarang silahkan kalian coba soal latihan berikut ini. Selamat mencoba ya. Semoga kalian benar semua dalam menjawab. Demikian materi dari Bu Desi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.